Pemirsa, pasca pemeriksaan intensif dan digelar olah TKP, sopir truk tronton yang menabrak belasan kendaraan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Iya, pemirsa, truk terbukti tidak layak jalan karena rem tidak berfungsi dengan baik. Penyidik Satlantas Polres Semarang bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah telah melakukan gelar perkara hasil pemeriksaan kondisi truk tronton. Kasat Lantas Polres Semarang, AKP Himawan memberikan kronologi kecelakaan maut terjadi di mana truk yang melaju kencang dari arah Semarang menuju Tuntang sempat mengurangi keparseneling dari gigi 4 ke gigi 3 saat tiba di simpang eksit tol Bawen. Namun karena rem tidak berfungsi dengan baik, truk akhirnya nyelonong dan menabrak 6 mobil dan 9 pengendara motor yang tengah berhenti di lampu merah. 3 korban tewas merupakan pengendara dan penumpang sepeda motor yang sempat terseret dan terlindas truk. Sopir sendiri menyampaikan bahwa fungsi rem tidak bekerja dengan baik dan dikuatkan juga oleh keterangan ahli bahwa memang dari fungsi rem tidak bekerja dengan baik sehingga menabrak beberapa kendaraan di depannya. Ada 6 buah mobil yang di depannya dan ada sekitar 9 motor di mana para korban yang meninggal dunia salah satunya yang berboncengan 2 orang itu karena efek dari kendaraan yang terdorong dari belakang. Dari hasil pemeriksaan kondisi kelaikan truk yang dilakukan Dinas Perhubungan, didapati jika oli dan gas rem telah habis yang membuat rem akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Parahnya lagi, truk tronton maut tersebut ternyata diketahui belum melakukan uji kir sejak tahun 2015 lalu. Fungsi pengereman ini ternyata tidak berjalan atau tidak berfungsi, ya. Karena itu disebabkan oli ini ternyata sudah habis. Kemudian ada selang dari tabung tidak berfungsi atau ini yang menyebabkan barangkali fungsi rem itu tidak berfungsi. Ini barangkali sementara. Kemudian dari hasil pengecekan data ternyata dijumpai bahwa kendaraan itu sejak tahun 2015 ternyata tidak pernah melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor atau uji kir. Kini penyidik telah menetapkan status tersangka terhadap sopir maut tersebut karena lalai telah mengakibatkan korban tewas dan puluhan lainnya terluka. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Subdit Cyber Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang wanita lantaran mempekerjakan puluhan anak di bawah umur sebagai PSK melalui media sosial. Tersangka memasang tarif mulai dari 1,5 hingga 7 juta rupiah untuk sekali kencan. Polisi menangkap wanita berinisial FEA yang merupakan mucikari di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia ditangkap karena memperkerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Selain pelaku, petugas juga menangkap 2 orang anak di bawah umur di lokasi tersebut. Penangkapan pelaku berawal saat tim penyidik berpatroli cyber dan menemukan salah satu akun Twitter yang berisi dugaan praktek prostitusi online hingga akhirnya menangkap FEA. Modus yang digunakan tersangka adalah mempromosikan anak di bawah umur di beberapa platform media sosial. Dari hasil penyelidikan awal, ada 21 orang anak korban atau anak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana terjadi yang diduga dipekerjakan oleh tersangka FEA ini. Ini hasil dari profiling yang kita lakukan terhadap medsos dari tersangka FEA. Saat ini tersangka FEA diamankan di Rutan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara para korban telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. 2 kelompok remaja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat tawuran dengan saling kejar membawa senjata tajam. Mirisnya para remaja tersebut beraksi di lokasi yang hanya berjarak 500 meter dari kantor polisi. Inilah rekaman video amatir warga yang menunjukkan 2 kelompok remaja saling kejar-kejaran menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Raya Transyogi Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mirisnya, para remaja nekat tawuran di lokasi yang hanya berjarak 500 meter dari kantor polisi.
Tawuran tidak berlangsung lama karena segera dibubarkan warga. Hingga kini belum diketahui identitas dua kelompok yang terlibat tawuran. Kejadiannya mungkin sekitar dini hari itu ada segerombolan pelajar dari arah sana, dari arah flyover itu masih kesini ngejar-ngejar sekelompok pelajar lain gitu. Lalu mereka sampai dikejar ke dalam sini bawah sajam gitu. Itu jumlahnya banyak nggak sih Bang? Ya kalau dilihat sih nggak paling puluhan orang lah kalau terlihat begitu. Kini aksi tawuran dalam penyelidikan Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPRD Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sementara di Lampung Utara, massa dan aparat kepolisian terlibat saling dorong hingga menyebabkan sejumlah peserta unjuk rasa terluka. Aparat kepolisian mengejar mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Lombok Timur. Aksi penyampaian pendapat berlangsung ricuh setelah mahasiswa memaksa masuk ke kantor DPRD dan terlibat saling dorong dengan aparat. Dalam aksi ini, mahasiswa menuntut pemerintah serta DPRD turun tangan mengendalikan harga beras yang terus melambung tinggi. Dan kita akan membawa massa yang lebih banyak lagi dari seluruh mahasiswa dan BEM yang ada di Lombok Timur. Kita akan membalas apa yang dilakukan oleh aparat-aparat yang ada di sini. Kawan kita ada yang terluka, banyak yang dipukuli. Di Lampung Utara, unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga berlangsung ricuh. Saling dorong antara massa dan aparat kepolisian terjadi saat pengunjuk rasa memaksa masuk ruang rapat DPRD Lampung Utara. Peristiwa ini menyebabkan 2 orang luka. Unjuk rasa ratusan petani, mahasiswa, dan konsorsium pembaruan agraria di depan kantor Bupati Blitar, Jawa Timur berlangsung ricuh. Massa dan aparat kepolisian terlibat aksi saling dorong. Dalam unjuk rasa kali ini, massa menuntut keadilan terkait konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Blitar. Kericuhan mereda saat pihak perwakilan Pemkab Blitar bersama perwakilan dari kantor agraria menemui massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa-apa yang sudah panjang semuanya ya akan